Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek dibikin rujak bebek. Jawab salamnya ini warga kurang rame, romannya ada janda lagi ngambek. Ada kali, ada bagi, kita coba salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, faman la yashkurul qalila la yashkuril katsira wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Hadratil masyayikh, hadratil kiram, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir pada malam episode yang berbahagia ini, yang insya Allah mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus orang tua kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Jamil Ali, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati selaku ketua DKM Masjid Ulia Al-Mashkiri Al-Mukarram Al-Ustadz Alif Suryana, ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Al-Mukarram Bapak Sugianto, ketua Majlis Taklim Ummahat Masjid Ulia Al-Mashkiri, tidak asing lagi, mudah-mudahan beliau ada jamaahnya, Ustazah Yulia. Ya, kalau ada seat yang mau ikut haji tahun ini langsung berangkat, langsung hubungi aja. Masih ada 2 bangku lagi, laki sama bini ya. Jual-jual tanah kek. Murah cuma 2,5 loh. Ketua Majlis Taklim Ummahat Masjid Ar-Rahmah Al-Mukarramah Ustazah Nur Aini hadir ya. Alhamdulillah, dari pertemuan episode saya yang dulu di Porkiwa masih sama sih. Ya, beda mic-nya aja. Kagak ada dia, jangan dibahas. Ketua RW 14 atau yang mewakili ketua RW 15 Bapak Binabai, Masya Allah, ternyata sibukan beliau sama saya. Para ketua RT dari RW 14 ame RW 15 yang saya kagak sebutin lantaran saya disuruh ceramah bukan disuruh ngabsen. Insya Allah tidak mengurangi hormat saya kepada para umaro yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa MC atau momong cucu, ya pembawa acara Al-Mukarram Al-Ustadz Bizamil Izam. Alhamdulillah lama saya tak bersua dengan beliau, beliau juga lama tak bersua dengan saya, karena beliau masih berKTP, berwarga negara Indonesia, sedangkan saya sudah warga negara Arab Saudi. Ya, gimana kagak jadi orang sono, lebaran aja di sono. Pembaca tawasul amat tahlil Ustadz Abdul Bari, ya pokoknya semuanya ada ya, yang ada di catatan ada nyimpulan ya. Iya ada iya udah tadi ya, ketua ya Ar-Rahmah, ketua Majlis Taklim Ummahat Ulia Al-Mashkiri Ustazah Yulia. Dan tidak lupa ini yang dulu saya sempat keceletot lidah saya jadi Portawi. Porkiwa iya dulu bos, sekarang udah bener lidah saya orang saya baca
Forum Komunikasi dan Informasi Warga 014 RW dan RW 015, Bapak Imam Baihaqi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah syukur ala nikmatillah, kita bisa hadir di halaman Masjid Ulia Al-Mashkiri dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang hadir malam ini ntar kita pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan anak yang soleh dan sholihat, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah curah limpahkan keharibaan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah curah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Forum Komunikasi dan Informasi Warga RW 14 dan 15 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujurnya saya tidak ada komunikasi untuk tepat waktu. Bahkan saya tadi berpikirnya Ustadz Bezamil telat di saya kayaknya, karena tadi baru selesai mengisi manasik haji di daerah Kebonjeruk Jakarta di Jalan Pejuangan. Selesai tadi maghrib, alhamdulillah saya pulang dulu sebentar, akhirnya saya mandi buru-buru dan lain sebagainya, karena saya tahu acaranya nggak pakai maulid, cuman tahlil doang. Ya, dibilang capek-capek karena kegiatannya sudah mulai padat, karena insya Allah bulan ini sudah mulai fokus untuk keberangkatan ibadah haji, umrohnya di off dulu, nanti mulai lagi memberangkatkan jamaah umroh pada bulan Agustus atau di bulan Safar insya Allah, sebelum Rabiul Awal atau di awal Rabiul Awal. Alhamdulillah saya hanya bersyukur kepada Allah, 15 tahun perjalanan MB Tour ini tidak ada kendala, amanah masih tetap saya jaga, tidak ada bisnis di sana, hanya menutupi saja bahwa seorang kiai, seorang ustadz, kita kudu punya usaha biar kagak jadi fitnah gitu. Punya mobil Fortuner dari mana, jangan-jangan nuyul, itu mah urusan belakangan. Nuyul mah yang penting usahanya kelihatan aja dulu ya. Masalah rame enggak mah lihat saja di TikTok, silakan Anda follow Instagramnya PT Miftahul Bariyah Tour and Travel. Ada promo, ada perjalanan. Insya Allah Agustus akan ada tur 3 negara, Mesir, Yordania, dan Palestina. Yang belum pernah ziarah ke Aqsa, daftar nabung dari sekarang, cuman 30 juta, 3 negara. Nggak ada umroh itu mah, hanya tur 3 negara saja. 3 negara ya. Nanti kita ke Yordania, kita akan ke Mesir, kita akan tahlil di piramid, di makam Firaun. Ya terserah itu ntar gimana kayak gini Fatihahnya ya, ya terserah. Kalau ente anti nggak usah itu, nanti baru kita tobatnya di Aqsa ya, di Palestina ya. Insya Allah ini sudah saya program ya, ada umroh plus Turki insya Allah sudah saya buka, dan juga wisata 3 negara ziarah, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini pertemuan bulanan kali ini Forum Komunikasi dan Informasi Warga bertepatan dengan bulan Syawal. Karena memang nggak ada salahnya kalau kita minta doa, minta maaf lahir dan batin. Apalagi saya lama tidak hadir di forum komunikasi ini, baru kali ini saya nongol lagi. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebab yang namanya guru, siapapun itu, ama murid pasti banyak salahnya. Tapi maaf, yang jadi murid harus mengakui banyak dosa sama gurunya. Terserah Anda mau nerima atau enggak. Ini sudah kesepakatan Majelis Ulama Indonesia. Yang namanya guru, ketua majlis taklim, sesepuh, ustadz, banyak dosanya sama muridnya. Tapi murid kagak lepas banyak apa? Dosa sama gurunya. Guru mah kagak lepas salahnya. Pasti ada aja. Ada aja. Makanya saya kadang kurang setuju. Nih kalau ngaji ditutupnya kelamaan, nih kadang nutupnya kecepatan, ngebukanya mundur terus. Halo Araya, Araya, nih giliran nutup cepet ngaji, giliran ngebuka ngegeser waktunya. Gurunya siap, muridnya barengan.
Muridnya oke, gurunya barengan. Kadang guru murid kompak begitu. Lama. Kadang pas hari raya Idul Fitri ke rumah guru belakangan, Taman Mini duluan, Ragunan duluan, Taman Safari duluan, Pemandian Air Panas Subang duluan, Ciwidey duluan, Lembang duluan, guru sisa. Kadang saya pede banget, murid baru pada lebaran tadi, baru pada datang ke rumah tadi. Masya Allah, saya girang banget, amplopnya tebal banget, dibuka 2.000-an, ada kali 500 sampai 300.000 itu. Dan emang beneran boleh ngumpulin. Tuh itu kemana-kemana dibalikin. Ustadznya aja sibuk gitu kan. Ya saya sebenarnya kagak sibuk-sibuk amat. Biar kelihatan sibuk gitu. Kemana aja kegiatan. Sebab ini bulan Syawal. Biasa. Mohon maaf sebelumnya nih kalau kita beda mazhab tahun ini. Karena emang kalau di Mekah kemarin hari Minggu dia emang gak ada takbiran, Pak. Nggak ada, emang beda di masjid ini, takbiran dari malam, Allahu Akbar. Di Mekah takbirannya habis subuh baru ngedenger tuh Bilal takbiran, cuman tanda tower jam-jam doang, lampu disco nyoncor ke atas, oh tandanya besok sholat id hari Minggu. Padahal puasanya kita bareng, karena saya dari awal Ramadan di Mekah. Awal Ramadan itu di awal kita puasanya bareng, cuman kita Idul Fitri yang berbeda. Kalau di Indo kemarin hari Senin kalau nggak salah, saya hari Minggu sholat idnya duluan. Habis id itu yang kita kagak resep di sono mah, nggak ada salaman, kagak ada kupak, nggak ada opor, kagak ada. Kita salaman, escape inta ya Muhammad, kata dia. Kenapa lu salaman begini? Lah ana min Indonesia, ba'da sholah ana musafaha, biasanya musafaha wa THR wa fulus, bilang gitu. Mana dibagi-bagi THR sama duit? Lah maafi fulus, kata dia gitu. Saya ngeledekin aja gitu orang Arab. Kayak kata dia, kenapa ente bisa sholat pada salam-salaman gitu kan? Biasa kita sama orang Indo namanya habis lebaran gitu. Untung jamaah kreatif, dia pada bawa rengginang, pada bawa kue duit, pada bawa, bener saya juga bawa, saya taruh di toples-toples kecil, saya taruh, sebab ntar habis sholat id kita ngumpul di hotel gitu, di restoran pada buka kue begitu ya, kayak di Indo lah, kue nastar, kue apa kita bawa. Apalagi akar kelapa mah kagak ketinggalan. Jangankan akar kelapa, orang Betawi mah iya akar rambutan aja dia gadohin kan nih, bawa tuh makanan tuh ya. Karena ini perjalanan yang sangat luar biasa. Pendidikan madrasah Ramadan yang udah kita lewatin harus bisa istiqomah. Makanya diakui kagak diakui, masih banyak orang yang emang ngomongnya udah minal aidin wal faizin, udah gitu kan. Mohon maaf lahir dan batin, udah biasa itu. Ya, minal aidin wal faizin, maafin ya, iya, maafin ya, iya. Nggak pernah diomongin tuh, apa maafnya? Cuman maafin aja pokoknya, maafin ya, iya, maafin ya, iya, gue juga sama, maafin. Omongin bang, sendal mana yang abang bawa? Iya, sendal mana yang dibawa? Jemuran siapa bu yang ibu angkat kagak dipulangin? Maaf itu ada bahasanya. Dasarnya apa? Gerimis ya? Udah dalam, kalau belum gede, mah tenang aja. Saya kagak lama, amplop udah rapet, dah tenang aja. Iya. Halo? Halo? Maka minal aidin wal faizin di Quran jelas, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Nggak ada lagi kalimat minal aidin wal faizin itu. Allah katakan ada ciri, ada tanda orang yang betul-betul dia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kue jangan disemuain dulu, jaga-jaga nih kita nih. Pokoknya hujan selesai ya. Ya. Mana ciri orang yang menang? Mana ciri orang yang mendapatkan kemenangan? Kata Allah, wa may yuti'illah, yang pertama ketaatannya nggak pernah kendor seperti ketaatan di bulan suci Ramadan. Lihat Ramadan kemarin bang, Ramadan kemarin mah keren. Azan Isya belum bunyi, sejadah udah nyampe duluan. Azan Isya belum bunyi, orangnya udah nyampe duluan. Luar biasa, itu bertahan 15 hari. 15 hari kemudian muntaber, mundur tanpa berita. Tinggal tihang imam sama orang sini dah. Iya. Ini makanya susah ingin jadi orang yang menang itu. Taatnya nggak pernah kendor bos. Baca Qurannya nggak pernah kurang.
Sholat malamnya nggak pernah ketinggalan selama sebulan kemarin mah alhamdulillah kita bangun jam 3, setengah 3, jam setengah 4, jam 4 udah kesiangan. Sekarang mah alhamdulillah di masjid udah selawatan juga, kita mah masih di rumah. Kalau imam belum Allahumma hdina fiman hadaet, kita makanya belum bangun. Apalagi kalau imam udah Allahumma antas salam baru kita melek. Kemarin puasa ada yang berani itu? Nggak ada. Ramadan kemarin bang, itu jam setengah 4, jam 4 udah keren banget tuh deh. Ya bagian katanya kagak dapet tahajud, mama nih aneh nih. Dia bangun dari jam 2 udah melek, nyuci beras, nyuci piring, ngulas segala macem, tahajud kagak dapet 2 rakaat, sampai lupa mencet magicom. Kagak mateng-mateng, udah mateng mah, aduh wah lupa. Kagak dipencet loh, iya toh mah wis mah itu kan buatan apa-apa beli saja, saking semangatnya deh, masya Allah. Wa may yuti'illah, ketaatannya nggak pernah kendor, ketaatannya dia masih minimal. Apa yang udah kita laksanakan di bulan suci Ramadan tidak kita tinggalkan, walaupun ada yang tidak kita lakukan. Apaan? Salat tarawih udah kagak ada. Tarawih adanya di bulan Ramadan doang. Nggak ada tarawih selain bulan Ramadan. Nggak ada. Qiyamul lail ada. Baca Quran ada. Bahkan pada bikin status one day one zuz. Satu hari satu zuz. Alhamdulillah kagak hatam. Enggak, ngaku bah, ayo. Ayo kok ngaku. Lagi perempuan maaf yang masih aktif baru seminggu udah ada tamu. Ya. Laki imannya setipis kulit bawang. Mah, kok nggak puasa? Mama barusan datang tamu, Pak. Ya, Papa juga tadi ada tamu, gitu. Kok Mama bisa buka gara-gara ada tamu? Papa ada tamu nggak buka-buka? Yaudah Pak, jangan bawel. Ayo kita seduh nih, gitu. Lakinya imannya setipis bawang, bininya kagak bisa ngejaga perasaan lakinya. Ya udah, kalau kata orang Sunda mah jadi gembrung galendo. Salakina buruh, pamajikanana gelo. Ayo orang Sunda ya. Ayo orang Sunda ya. Pangapunten, saiki wong Jawi ono. Waduh, akeh tenan iki. Saiki kabeh wong Jawi. Ya, kula ceramahnya nganggo Jawi, nganggo Sunda. Pangapunten, nganggo Jawi nggih. Nggih, terima kasih itu saya dapat saya sampaikan. Gue sudah ngomong Jawa ribet gua. Wes kula boten ngertos, nggih. Ya Allah. Lah iya. Wa may yuti'illah. Ini kan tandanya orang yang menang. Kagak jadi, insya Allah hujan nih. Ayo kue terus keluarin. Iya, kalau kagak mau turun hujan, kalau kata orang Keranggan, ya gantung aja kodok, insya Allah mau turun. Mual orang kodok digantung. Gimana turunnya dia? Maaf Pak, saya udah tobat soalnya. Kalau saya belum tobat, udah saya ini, udah saya taruh ancak apa ya saya taruh. Iya, ya, saya udah tobat ya. Kalau mau hujan hujan ya Allah, kalau enggak ya udah. Ya tungguin dulu dah bentar lagi, 2 menit lagi. Terus ini terus. Bu, yang belah pojok jelas nggak? Nggak, muka saya. Kok saya nanya muka kok? Jelas muka saya? Jelas ya. Kalau suara jangan tanya ini. Wa may yuti'illah, ini saking semangatnya ini ngabisin tenaga. Dari pagi saya ini, masya Allah. Parcel belum diturun-turunin. Tahu di sini dapat apa enggak? Kode. Bapak udah sehujan ya. Lah iya Pak, jangan kendor. Lah Ustaz, nanti ya Ramadan tahun besok ketemu lagi, belum tentu bos. Apa bilang Ramadan tahun besok ketemu, karang aja baru lebaran 2 hari penyakit kerasa lagi. Kan lagi puasa kemarin penyakit jarang kerasa. Kenapa sebabnya? Makannya teratur, bangunnya teratur, beres aja puasa Ramadan. Datang lebaran, aur-auran. Hari pertama dia hajar opor, hari kedua dia hajar rendang, hari ketiga dia hajar bakso, hari keempat dia hajar mie ayam. Ya Allah, itu yang namanya asam urat pegelinu datang lagi. Lah lagi Ramadan mah Pak jarang penyakit kambuh, bener apa kagak? Jarang, makan dia teratur. Bapak hari lebaran pertama kan itu makan kayak orang bingung. Ya Allah, lagi puasa, perasaan tuh lagi puasa aja. Perut belum connect nih, makan pagi-pagi. Orang biasanya kita makannya paginya udah rada masih gelap, ini makannya matahari udah muncul, tuh perut belum nerima. Makanya pok dengerin kalau saya ngomong. Ini saya udah gobias, sudah gerah nih.
Pak, kenapa orang tua dulu kalau nyawalin itu kagak ditunda? Padahal di kitab fikih yang namanya nyawalin nggak perlu berturut-turut, nggak perlu 6 hari ini berturut, nggak mesti Pak. Yang penting di bulan Syawal. Kalau sekarang masih bulan Syawal, ada 6 hari lagi masih bisa nyawalin dengan pahala 1 tahun puasa. Kenapa orang tua dulu kalau puasa nyawalin langsung hari pertama, keduanya dia udah puasa? Rasa Ramadannya masih ada, semangat puasanya masih ada, nggak kegoda sama kue nastar, nggak kegoda sama kue salju yang gambar bulan, nggak kegoda sama rengginang, nggak kegoda sama renggining. Sebab udah biasa lah, sebulan dididik udah biasa lagi. Tapi kalau sekarang Bapak coba-coba nyawalin, maaf, Anda tidak akan sanggup menghadapi godaan itu. Oh, lebaran mah kagak aneh, ya gitu-gitu aja. Apalagi kita orang Betawi. Orang Betawi kan paling punya variasi dalam kue lebaran. Kalengnya bonbon, dalamnya kue duit. Kalengnya nisan, dalamnya kan gitu kan, gimana aja. Kadang bikin akar kelapa kerasnya naujubillah menjadi. Digigit kagak patah, diisep kagak empuk, ditaruh lagi malu, dibawa pulang bakal apa. Itu yang bikin akar kelapa pelit banget, naruh blue band. Boro-boro wijen blue band dia kurang. Ada yang bikin akar kelapa kayak gitu, keras banget ada. Ya Allah, kalau belum bisa belajar sama tukang kue. Halo, jamaah. Jamaah. Ini mas saya yang ngomong. Ketaatan buat saya ini. Kita masih jauh. Ramadan kemarin luar biasa. Ada yang berani buka siang-siang, tengari-tengari. Ada yang nggak berani kagak? Kalau dia pakai iman, ada yang berani apa kagak? Padahal nggak ada yang ngelarang, kagak ada. Ya kalau kita nggak bicara yang lain dah, yang puasanya baru seminggu, minggu kedua dia udah lebaran. Lain dah itu mah. Nggak ada. Ketaatannya luar biasa. Bahkan, Masya Allah, baca Qur'annya, sedekahnya tiap hari. Setiap malam tarawih dia sedekah, tiap malam kedua dia sedekah, nggak pernah lewat. Tiap malam dia naruh duit, walaupun itu 2.000, mulu kagak ningkat-ningkat. Orang meningkat ke kalau emang ribuan, hari pertama 1.000, hari kedua 2.000, hari ketiga 3.000, itu ya kalau ribuan. Kalau yang puluhan kerenan dikit, hari pertama 10.000, malam kedua 20, malam ketiga 30, cuma 300.000 sampai malam 30, ya tidak? Mana 1.000, alhamdulillah. Oh, sekarang mah Masya Allah, asal Jumatan kotak amal lewat pura-pura tidur. Ditolak lagi sampai kagak bangun. Akhirnya kesel yang sebelah didorong aja sama dia dah. Ini malah lagi tidur ngantuk banget. Sampai di Ulia ini, di Masjid Ulia Al-Maskiri ini kan jadi fitnah. Katanya salat Jumat nggak ada khutbahnya. Lu yang molor. Gimana saya tidur? Lah iya. Di mana dia bilang kagak ada khutbahnya, orang dia tidur dari mulai imam khotib naik sampai dia turun sampai azan awal. Sampai komat dia baru sadar, lah kok gak ada khutbah, lu baru bangun. Itu gara-gara, makanya hati-hati kalau ada masjid dibilang Jumat kagak pakai khutbah, itu tanda-tanda dia tidak eling selama khutbah Jumat. Hadirin rahimakumullah. Wa may yuti'illaha, ketaatan inilah yang mesti kita jaga. Sampai kapan? Sampai nanti Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, insya ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wa may yuti'illaha, yang kedua wa rasulahu, yang kedua ketaatan dia ame rasulnya nggak pernah kendor. Sunnah selama Ramadan yang dia lakukan masih dia lakukan sekarang. Makanya ada tuh sunnah buka puasa dulu dengan yang manis-manis, dengan korma. Tapi tetap Pak, saya orang Indonesia mah tetap emang buka sama korma mas sunnah, tapi tetap buka pakai gorengan wajib. Lah iya, pakai korma sunnah, pakai gorengan wajib. Itu yang saya kadang belangsak di sono di Mekah. Nggak ada tukang gorengan, nggak ada Pak. Kita puasa cuma berapa jam di Indonesia? Pernah Bapak mencoba puasa di Mesir? Pernah Bapak mencoba puasa di Palestina? Pernah Bapak mencoba di negara-negara lain Pak? Di sana mah Pak luar biasa, 1 jam lagi mau azan masjid udah penuh. Di sini alhamdulillah sejam mau azan maghrib, pala tukang gorengan kagak kelihatan. Berkumpul sama tukang sop buah. La ilaha illallah. Itu di meja gorengan apa yang kagak ada? Dari mulai bala-bala yang bikin kotor, ya bala-bala, sampai gehu toge dalam tahu, sampai cireng aci digoreng, sampai cimol aci digemol. La ilaha illallah.
Udah azan mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air putih doang minum dia udah cukup. Kadang mah ada yang makannya di belakangin, tar aja habis tarawih. Beda sama saya nih, saya ya, Pak, saya nggak ngomongin Bapak. Beda sama saya, Pak. Saya mah tergantung jadi imam apa kagak. Kalau saya jadi imam, makannya belakangan, takut ntar jadi olah pas baca Fatihah. Ya terap apa sih namanya? Sendawa gitu ya. Tapi kalau kagak jadi imam, makan saya di awal. Saya mah bagaimana ini? Nggak tahu Bapak bagaimana prinsipnya. Saya sudah prinsip begitu. Ada jadwal nggak ya malam ini? Kagak ada, habok makan. Tapi kalau ada imam, waduh, rada api banget, minum doang sama korma 3 biji. Apa gorengan kayak kagak disentuh sama saya. Takut serak doang gitu. Ini hadirin rahimakumullah, di sana mah pas sejam udah di masjid, apalagi di Madinah, di Mekah mah dari asar udah penuh. Telat kita datang kagak kebagian tuh yang namanya bagi-bagi takjil. Di wadah di kita mah alhamdulillah, tapi paling tidak ada nuansa yang berbeda di setiap negara dan di setiap tempat. Ada, Pak. Di Mekah musim dingin, di Mesir kalau Ramadan, maaf, di Mekah itu musim panas kalau mau puasa. Ramadan itu di Mesir, Pak, itu musim dingin. Sampai sekarang masih musim dingin di Mesir. Mesir itu udah beda. Mesir itu hari ini masih musim dingin, Pak. Padahal di Mekah hari ini sudah panas. Bahkan tahun ini haji panas terakhir per 15 tahun. Nanti 15 tahun yang akan datang kita akan mengalami musim dingin di musim haji. Bahkan tahun ini insya Allah Haji Akbar, karena terakhir Haji Akbar itu 2022 kalau tidak salah. Waktu itu baru pembatasan setelah corona. Waktu itu masih enak tuh karena usianya muda-muda, 40, janda semua tuh 40 tahun kan baru dibuka habis corona itu. Dibatas kan usia 50 nggak bisa, 60 nggak bisa digeser. Itu yang paling enak haji 2022, Pak. Wow, enak banget itu mah, gagah semua. Pas 2023, brr, semuanya pergi. Ada yang kagak keangkut di Muzdalifah, ada yang kelaparan di Mina, bisnya kagak kondusif. Datang lagi 2024, kepanasan, banyak yang meninggal gara-gara dehidrasi. Mereka di daerah Jamarot. 2025 ini kemungkinan Haji Akbar lagi. Beda negara, beda waktu, beda masa, beda suasana. Maka wa mayyuti illaha wa rasulahu, Rasul mengajarkan kita bagaimana ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumutasihu, puasa jadi sehat benar, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting ketiga cirinya orang yang menang itu wa yakhsyallah, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Pak, kalau yang puasanya Ramadannya lulus, minimal ibadahnya ningkat. Ya, apa ge Pak yang belum jadi, yang tadinya kita sama istri kita kurang baik, beres Ramadan tambah baik. Pokoknya Pak, karena punya bini kudu dibaik-baikin, jangan digalak-galakin. Makin Bapak galak makin ketahuan. Tapi semakin Bapak sayang istri, itu pun sama Bapak dicurigain juga. Tumben Pak baik, tumben Pak perhatian, gitu kan. Ada yang lain? Oh tidak, yang lebih mahal banyak begitu. Itu laki PA begitu. Iya. Bis Ramadan mah kudu ningkat, Sawal mah. Lah iya, Sawal kudu ningkat. Saya sama istri makin ningkat. Dia kemana, saya kemana. Jarang ketemu. Dia kemana, saya kemana. Saya di Mekah, dia ke Jogja. Saya baru pulang, udah ke Banten lagi. Jalan. Saya gini, dia ke mertua orang tuanya. Terus aja ngider-ngider. Ada peningkatan. Semakin. Kenapa? Saya jadi suami, Pak, selalu punya prinsip senangi dan bahagiakan istrimu. Karena itu akan membuka pintu rezeki dan ketenangan hatimu. Semakin banyak dia jalan-jalan, saya semakin tenang di rumah. Dia pergi nih, kayak kemarin ke Jogja, kemana, 4 hari, Pak Muzamil, saya tenang, bebas kemana aja saya. Saya mau ke Bogor, aman, dia nggak nanya. Kemana Bi? Pengajian. Udah pulang, macet. Udah nyampe Bi, sekalian Bi ke Sukabumi, begitu. Muter aja, coba dah Bapak senengin aja. Mama mau kemana jalan yang asih Pak, itu Papa akan tenang. Saya mau yakin begitu. Makanya nanti di surga itu ada suami nanya, ya Allah, nanti kira-kira di surga saya ketemu nggak sama bini saya ya Allah, gitu kan? Emangnya kenapa? Bukan ya Allah,
saya mati gara-gara dia ya Allah. Cukup penderitaan saya di dunia saja ya Allah. Bininya nyaut. Bininya nyahut, kata bininya, ya Allah, kira-kira saya ketemu nggak sama laki saya ya Allah. Kenapa kau nanya begitu? Cukup ya Allah, saya juga menderita, tidak pernah ada kebahagiaan dengan dirinya. Ya kata Allah, udah deh gue pisahin dua-duanya. Mbak, Bu, rahimakumullah, orang yang punya rasa takut ame Allah mah dimanapun situasinya, dia selalu menjaga amaliyahnya. Kan begitu kata Rasul. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, orang yang dia umurnya panjang dan dia banyak amal kebaikannya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, dia yang umurnya panjang tapi dia nggak punya amal baik sedikit pun. Wa'lamu annal hasanat, kebaikan yang kalian lakukan akan menghapus keburukan. Keburukan yang kalian lakukan sama akan menghapus setiap kebaikan yang kita lakukan. Bo, makanya kalau laki pergi kerja, ibu sholat duha, begitu Bu. Suksesnya suami itu ada di doa ibu sebagai istri. Begitu, laki pergi kerja, ibu sholat duha, laki nyari duit, ibu baca Quran. Begitu. Ya, doain suksesnya laki. Kita jadi laki nggak pernah sombong. Kalau kita jadi orang sukses hari ini, tidak terlepas peran mereka ini seorang ummahat, baik dari Ar-Rahmah maupun dari Ulia Al-Mashkiri. Dua-duanya sukses, iya. Apa yang mau diributin? Udah mati maka gak ada yang dibawa. Bininya ngomong, gara-gara dia merasa udah taat. Apa kata bininya? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Sampai komplain tuh bini itu, lagi bulan puasa, gara-gara kita berubah jadi sikapnya, sampai ngomong tuh istri lagi, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Anaknya bangun. Apa kata anaknya? Al-Fatihah. Ini untung gue di luar masjid nih. Dibodoh kalau mic-nya nempel di masjid mah bukan salah uje, salah mic. Jamaah. Wa yakhsyallah. Nggak ada kesempatan untuk kita melakukan hal keburukan. Karena kenapa? Di saat kita mampu menahan puasa kita, lantaran kita yakin Allah tahu di mana aja kita buka. Kenapa di bulan Syawal ini kita tidak mampu lagi meyakini Allah melihat 24 jam setiap tingkah laku kita? Maka kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsyallah, ditutup dengan nomor keempat, wa yattaqi, dia dalam keadaan selalu bertakwa kepada Allah sesuai dengan firman Ramadan, perintah puasa, la'allakum tattaqun. Maka kata Allah, faulaika humul faizun, mereka itulah tanda orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ini 2 RW, RW 14, RW 15, saya lihat ini yang hadir adalah hasil ayakan RW. Saya kagak percaya loh ini 2 RW. Bener saya mah ngomong se-RT ini. Kan saya pernah jadi RW gantiin almarhum bapak saya. Saya se-RW saya aja itu 4 RT. Ini baru RT 01 nih segini nih. Itu kan. Baru RT 01 Pak. Saya jadi RW cuma 6 bulan. Orang ngegantiin masa jabatan. Setelah itu diganti sama adiknya bapak. Saya selesai jadi jabatan RW. Kebanyakan jabatan. Gajinya dikit. Mending saya dagang umroh. Begitu. Iya Kak. Tapi ya inilah ayakan. Ya namanya ayakan begitu. Kayak orang nyari inten. Nyari intan di Garut. Kan ditaruh pasirnya. Oh naiknya mah banyak. Sekali ngeruk di atas tuh, di atas yang goyangan itu tuh kayak tampah, saya bilang itu banyak. Tapi perhatikan dia yang sedang mencari sebuah intan yang kecil, diayak sama dia, diairin, diayak lagi, diairin, ada pasir hitam, masih diusir yang hitam, yang disisakan adalah emas atau intan yang tersisa di pojokan nampan tersebut. Mahal ini yang hadir, mahal ini. Kalau seorang aja patukan 100.000 aja ini. Saya yakin ini THR saya gede malam ini nih. Lah,
Untuk apa umat banyak tapi tidak berkualitas? Yang penting sedikit tapi berkualitas. Kan begitu, Bos. Lah iya, Sultan Al-Fatih. Bapak pernah ziarah ke makam Sultan Al-Fatih yang ada di Konstantinopel? Masya Allah, berapa biayanya, Pak? 33 juta, paket 12 hari umroh plus Turki. 33 juta, Pak. Ya, hotel bintang 5. Tapi Bapak nggak ke Al-Fatih. Kalau umroh plus Turki nggak nyampe, Pak. Bapak cuma di Istanbul, di bursa saja, sama di Kapadokia, di museum Oktape. Bapak nggak nyampe ke sana, karena kalau pengen jarah ke sana itu harus paket khusus Turki 12 hari. Makam Abu Ayyub Al-Ansari, makam Mehmed I, makam Mehmed II, makam Sultan Al-Fatih, itu jarah keliling, Pak. Sultan Al-Fatih itu tidak membutuhkan orang banyak yang tidak berkualitas. Maka ketika akan perang terakhir ingin menaklukkan Konstantinopel, Sultan Al-Fatih selalu mengecek dan mengabsen. Siapa yang kagak sholat subuh? Ada ngacung, gagal, perang kagak jadi hari ini. Order lagi besok. Besoknya ditanya lagi ame Sultan Al-Fatih, siapa yang kagak baca Quran? Ada yang kagak baca? Mundur, besok lagi kita perangnya. Ketiga malamnya, siapa yang kagak bersedekah? Setiap malam Sultan Al-Fatih selalu mengecek. Kenapa? Dia tidak butuh tentara yang banyak, tapi tentara yang sedikit dan berkualitas. Gitu, Bos. Ini mudah-mudahan nih, Ustaz udah gerak banget ini. Ya kalau ngundang penceramah yang lempeng kan udah biasa, Pak. Sekali-kali lah ketua ini ngundangnya yang model kayak saya gini, agak-agak gila dikit gitu. Nah iya bener, kalau ngundang ustadz yang lempeng udah biasa. Udah biasa lah, sekelas Masjid Ulia, sekelas Masjid Ar-Rahmah. Makanya saya makan jarang diundang mingguan, saya diundangnya bagaimana kebutuhan. Dana kumpul gede, undang gitu. Nah iya, saya lihat alhamdulillah ini wajah-wajahnya. Alhamdulillah, RW 14 ngacung dah. RW 15 ngacung dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kagak hadir gugur dosanya. Iya, ini seolah-olah hadir ini nih forum komunikasi dan informasi ini fardu kifayah kayaknya Pak Ketua. Cukup diwakili, yang lain gugur dosa. Padahal hadir ke forum ini bukan fardu kifayah, coy, fardu ain. Tidak bisa dibadalkan dan digantikan oleh orang lain. Ini gara-gara fardu kifayah ini nih gini. Ya cukup satu orang, yang lain gugur, kan mandiin jenazah kan begitu. Satu orang yang memandikan, habis sudah dosa sekampung. Ini bukan fardu kifayah urusan ini. Forum komunikasi dan informasi warga, tapi fardu ain. Maka jadilah pemenang yang sesungguhnya. Siapa yang ketaatannya selalu istiqomah, yang selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, memiliki rasa takut dan terus diawasi oleh Allah, muncullah sifat ketakwaan yang telah dididik selama bulan suci Ramadan. Maka orang seperti inilah diponis oleh Allah, la'allakum tattaqun, faulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat kemenangan insya Allah. Hadirin para pemirsa jamaah halal bihalal, forum komunikasi dan informasi warga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengawali pertemuan kita, saya pribadi tentunya menjadi sebuah wadah buat kita. Forum komunikasi ini menjadi wadah berbagi rasa, berbagi cerita dari kita, untuk kemajuan bersama. Tidak akan mudah satu lidi digabung dalam satu ikatan sapu patah, tapi hanya yang bersendirilah dia yang akan mudah lemah keyakinan dan kepercayaannya. Forum ini jadikan wadah kita untuk berbagi cerita, berbagi solusi, berbagi kebahagiaan, karena di sini insya Allah Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin sekedar nasihat khususnya bagi diri saya Al-Fakir, wabil umum bagi kita semua yang menyimak pada malam episode yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita
kita selalu dituntun oleh Allah untuk istiqomah dalam ketaatan kita. Saya Haji Ahmad Zahrudin mohon undur diri dari studio 1 Kebon Jeruk Jakarta menyampaikan, insya Allah kita ketemu lagi pada episode gelombang kajian dan pertemuan selanjutnya. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, bye bye, sampai kita berjumpa lagi. Buah jeruk, buah delima, buah salak, buah pedongdong. Bapak MC jangan lupa parsel buahnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekarang Ustaz. Doa lagi sama. Jangan doa. Doa. Bukan bagian galang. Tuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair pada guru kita Ustaz Haji Ahmad Zahrudin SPDPD, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dari orang-orang yang senantiasa istiqomah dan dari orang yang bertakwa ya, dalam meningkat di bulan Syawal ini sampai dengan nanti ketemu dengan Ramadan, istiqomah melaksanakan seluruh amalia-amalia dari Ramadan yang tentunya menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selanjutnya mohon untuk Ustaz yang akan memimpin doa. Oh, Ustaz Suri. Lihat. Doa. Mana beliau? Apa ada? Alhamdulillah, jemaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan nasihat dari guru kita bersama. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan juga bisa menambah syakofah keilmuan kita sekalian. Baik, untuk kesempurnaan majelis kita sama-sama akhiri dengan membaca doa. Al-Hadiniyah wa alaikum barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa suh ajsadana wa qdi hajatuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma al-haq haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.